Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 18 November 2021. Pekan biasa ke-33. Pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetesan air mata cinta dan keprihatinan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus bersama para muridnya berada di lereng Bukit Zaitun, ia melayangkan pandangannya ke kota Yerusalem. Secara spontan, air matanya mengalir tak terbendung, membasahi pipinya. Yesus menangisi kehancuran kota Yerusalem, kota yang sepanjang sejarah menjadi kota suci, kota perjanjian, kota tempat kehadiran Tuhan, kini telah menjadi kota yang tercemar oleh dosa dan sikap-sikap para tokoh agama yang arogan. Mereka seperti kubur yang luarnya tampak indah dan megah, tetapi di dalamnya busuk. Mereka suka tampil di depan hanya supaya mendapat pujian banyak orang, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka beragama, tetapi justru tidak memantulkan suara Allah dan menghalangi perutusan para nabi. Yesus melihat Yerusalem telah jauh dari Allah. Orang-orang Yerusalem gagal mengakui Allah dalam diri Yesus. Yerusalem telah buta terhadap rencana keselamatan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang tua yang baik biasanya bersedih hati, bahkan menangis tatkala melihat anak-anaknya tidak mau belajar, nilainya jelek, hidupnya ugal-ugalan, tidak karuan, dan tidak memikirkan masa depannya. Orang tua menangis
karena di dalam hatinya memikirkan nasib suram anaknya di kemudian hari. Belajar dari kisah hari ini, janganlah kita membuat orang lain menangis dan meratap karena perbuatan dan kelakuan kita yang sering memalukan. Setiap tangisan orang untuk kita atau karena perbuatan kita, hendaklah menyadarkan kita akan kemalangan yang akan menimpa kita dan akan masa depan kita yang suram dan hancur. Setiap tetesan air mata akan mengandung butiran cinta dan keprihatinan yang mengundang kita untuk berubah dan menjadi baru. Teladan nilai Yesus yang selalu menatap masa depan dan mempedulikan keselamatan manusia. Ia amat mencintai bangsanya dan malah ia rela berkurban bagi mereka. Beranikah kita berkurban demi masa depan kita dan sesama? Saudara, tenangkanlah hatimu dalam diam. Pandanglah Yesus yang menangisimu. Renungkanlah dirimu, mengapa Yesus menangisi Anda. Lihatlah Yesus mau merangkul Anda saat ini. Bersyukurlah karena Yesus mau menerimamu kembali dengan penuh belas kasih dan tangan terbuka. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menangis karena memandang dosa dan salahku yang banyak. Ampunilah dan tobatkanlah hatiku agar aku kembali ke jalan kebenaran-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.